Shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan selalu menjaga kesehatan kita dan tetap semangat walaupun kita kebaktian Narhasem yang pertama ini tetap dari rumah aja. Nah, tahu nggak sih Narhasem? Ini kebaktian Narhasem yang pertama loh dengan tema ILY, I Love Yesus. Nah, untuk itu, biar kita semangat memulai kebaktian kita, mari kita berfellowship pria dengan pujian Lebih Dari Pemenang di medley dengan hati yang gembira. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekarang, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak. Amin. Sekarang kita akan memasuki kebaktian kita. Diharapkan teman-teman semua tetap fokus untuk bersekutu dengan Tuhan kita, walaupun kita kebaktian secara virtual. Mari kita mengangkat pujian Ku Mau Cinta Yesus untuk memasuki peribadahan kita. Cinta Yesus selamanya.
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat penyertaan yang masih Tuhan boleh berikan pada kami, sehingga kami pada hari ini Tuhan akan mengadakan kebaktian Arhasem yang pertama di tahun 2021 ini ya Bapa. Kiranya Tuhan saja yang memberkati kami di dalam peribadahan kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Dan kiranya juga Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh tetap fokus beribadah, memberikan hati dan pikiran kami, walaupun kami mengadakan kebaktian Arhasem ini secara virtual. Kami tidak dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati keadaan dunia ini juga, termasuk di Indonesia ini, agar boleh kembali pulih, agar kami juga hamba-hamba-Mu boleh kembali berkumpul di gereja Tuhan untuk mengadakan kebaktian dan tanpa takut lagi melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, kiranya Tuhan saja yang memberkati kami juga, agar kami boleh tetap semangat menjalani aktivitas kami tanpa merasa kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ampuni juga atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, agar kami layak menerima berkat Tuhan dan layak disebut anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan itu baik, teramat baik untuk kita dalam keadaan apapun. Pasti Tuhan tetap baik dan tetap menyertai kita. Bahkan saat kita manusia melakukan dosa dan berada di titik terendah kita sekalipun, Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kita. Untuk itu, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, agar kita boleh diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Doa pengakuan dosa akan dibawakan oleh Dewi Boru Sitanggang. Untuk memasuki pengakuan dosa, mari kita mengangkat pujian dari buku nyanyian nomor 171 ayat 1 dan 2. Bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk segala berkat, kasih karunia dan nafas kehidupan yang masih kami rasakan hingga pada hari ini ya Bapa. Tuhan, tiba saja kami mengaku atas segala dosa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami ini ya Bapa.
Kami juga mau mengaku dosa kami yang kami perbuat dalam perkataan, perilaku, atau tingkah laku kami ya Bapa, yang menyakiti hati sesama kami, teman kami, orang tua kami, keluarga kami, bahkan menyakiti hati-Mu ya Bapa. Maka dari itu, dengan kerendahan hati kami ya Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat, yang baik disengaja maupun tidak ya Bapa. Kiranya Tuhan mau menyucikan dan menguduskannya ya Bapa dari diri kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan mau menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, pribadi yang mau atau turut akan hukum-Mu ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, dari kata kurang sempurna ya Bapa, kiranya kami alaskan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23 sebagai epistel kita hari ini. Saya akan membacakan 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka dan tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, di tengah pandemi COVID-19 ini, pasti banyak sekali ketakutan, kecemasan, dan pergumulan kita yang lainnya. Bahkan banyak teman-teman, saudara kita yang kita kasihi, terpapar virus COVID-19 ini. Tapi ingat, Tuhan selalu ada dan selalu memberikan kasih setia-Nya kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ini semua terjadi juga tidak melebihi batas kemampuan kita sebagai manusia biasa. Maka dari itu, jangan lupa untuk bersyukur. Sekarang kita angkat pujian Allah itu baik. Ditujukannya kasih setia.
sekarang kita akan mendengarkan pengumuman seputar Narahasem dan dilanjutkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh seksi pemerhati dan doa. Shalom Sobat Narasem, berikut pengumuman untuk kebaktian kali ini. Untuk pembicara, kita ada Pendeta J.R. Siregar dengan MC Yosi Baru Hutapea, gitaris Samuel Tonga Carlos Manulang, kahon Roy Hutapea. Untuk agenda kegiatan Narasem sendiri, silakan disimak. Untuk virtual choir Narasem, kita hanya menggunakan beberapa anggota Narasem, tapi nanti akan di-rolling, mohon dimengerti ya. Happy birthday Sobat Narasem. Berikut Sobat Narasem yang berulang tahun di bulan Januari sampai awal Februari 2021. Sekali lagi, selamat ulang tahun ya. Di tengah pandemi seperti ini, banyak tenaga kesehatan yang sedang berjuang untuk melawan penyebaran virus corona. Kita bisa membantu mereka dengan cara hindari kerumunan, jangan terlalu banyak keluar rumah, hindari bersentuhan dengan orang lain atau social distancing, perketat protokol kesehatan dan tetap sehat, jaga pola makan, jaga imunitas, jangan tidur terlalu malam. Semoga teman-teman Narasem tetap sehat ya. Semangat, kita pasti bisa untuk melawan virus corona. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, Warga Narasem. dan para medis saling menguatkan dalam menghadapi wabah corona. Di antaranya adalah karangan bunga yang terus berdatangan bagi para medis yang bekerja melawan virus corona. Di dalam rumah sakit, para medis juga minta bantuan warga. Mereka menyebar pesan agar masyarakat tetap di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Berikut pengumuman ibadah sudah kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, Narasem. Mari teman-teman kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang maha baik dan maha penyayang, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa atas nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami hingga pada saat hari ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu juga Tuhan Yesus, untuk teman-teman kami yang masih dalam mencari pekerjaan, kiranya Kau berkati mereka, semoga mereka diberikan semangat dan semoga mereka bisa cepat mendapatkan pekerjaan Tuhan Yesus. Dan hamba mohon kepadamu juga Tuhan Yesus, untuk para tim medis yang sekarang menangani pasien-pasien yang terkena COVID-19 ataupun yang sedang terbaring sakit, kiranya Kau berkati mereka, semoga mereka bisa diberi kesehatan dan kesabaran dalam menangani teman-teman kita yang sakit Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu juga Tuhan, kepada pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden, semoga mereka bisa bijak dalam mengatasi segala permasalahan di Indonesia ini Tuhan Yesus. Dan kami juga mohon kepadamu Tuhan Yesus, untuk teman-teman kita yang terkena COVID-19, kiranya Kau berkati mereka, semoga mereka bisa semangat dan berserah kepadamu Tuhan Yesus untuk kesembuhan mereka Tuhan Yesus. Dan Kau berkati kami juga dimanapun kami berada, semoga kami selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan semoga kami bisa selalu mengikuti protokol kesehatan untuk menghindari menyebarnya COVID-19 Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, kabulkan segala doa hamba Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa, hanya dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta J.R. Siregar.
Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita angkat pujian, jadikan kami satu. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya buat Naposo HKBP Semper, firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar di dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak tergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian firman Tuhan. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus di Galilea bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika itu orang-orang sangat banyak berkumpul menyaksikan, melihat apa yang Tuhan Yesus perbuat. Dan ternyata Tuhan Yesus pada waktu itu melakukan suatu perbuatan mujizat
dan orang-orang banyak tercengang dan terkagum melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Banyak tanda mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat ini dilakukan oleh Tuhan Yesus karena digerakkan oleh belas kasihan. Digerakkan oleh belas kasih-Nya melihat orang-orang banyak yang pada saat itu banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena pada waktu itu orang-orang banyak yang hidup terbelenggu oleh kuasa iblis. Nah, oleh karena itu tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Hal ini diperbuat oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak menginginkan kehidupan orang-orang pada saat itu tetap terbelenggu oleh iblis, oleh kuasa iblis. Tuhan Yesus tidak mau melihat orang-orang banyak itu menjadi domba yang tidak mempunyai gembala, menjadi orang-orang yang terlantar. Oleh karena itu dengan belas kasihan Yesus menunjukkan dirinya sebagai prototipe atau sebagai gembala yang agung yang harus diteladani oleh orang-orang. Banyak ketika itu yang melihat dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Domba yang tidak mempunyai gembala, itulah yang terjadi pada waktu itu. Makanya dikatakan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sangat sedikit. Karena sudah lebih banyak orang yang melakukan apa yang dikehendaki oleh si iblis. Ketika itu sudah banyak orang yang melakukan dosa dan kesalahan. Oleh karena itu Yesus sangat peduli dan berbelas kasihan akan penderitaan, akan kesedihan, akan kelaparan, akan kebingungan orang-orang banyak tersebut. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus melakukan tugas yang sangat urgen dengan melakukan pengajaran, dengan melakukan pemberitaan, dengan melakukan penyembuhan kepada orang-orang banyak. Supaya orang jangan terbelenggu oleh kuasa-kuasa iblis lagi. Dan apa sebelum juga kita semua terpanggil untuk mau melakukan tugas pelayanan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam nats kita pada hari ini. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, kita mau dipanggil, kita mau dipakai untuk mau bersinergi, untuk mau berkarakter kasih, berbelas kasihan kepada orang-orang yang hidupnya masih dikuasai oleh kekuasaan-kekuasaan dunia. Banyak pemuda-pemudi yang pada saat ini tidak mau lagi datang ke gereja, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi bersekutu kepada Tuhan. Banyak remaja, pemuda-pemudi yang saat ini yang tidak mau lagi bersyukur kepada Tuhan, yang tidak mau lagi dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayannya di tengah-tengah gereja. Firman Tuhan mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pemuda-pemudi mau dipanggil untuk melakukan belas kasihan,
untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan penguatan, untuk melakukan penghiburan, dan lain sebagainya dari kita pribadi, lepas pribadi. Karena memang kesana kita dipersiapkan oleh Tuhan sebagai remaja naposo bulung. Karena kita mengetahui, karena Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi pengikut-pengikutnya yang setia. Tuhan Yesus mau memakai kita. Tuhan Yesus mau memanggil kita melalui cinta kasih-Nya, melalui apa yang ada pada kita, apa yang kita pelajari, apa yang kita tahu, untuk mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya orang-orang yang percaya, yang belum mau datang bersekutu bersama-sama dengan kita untuk memuji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mencintai kita. Tuhan Yesus tidak mau satu pun dari antara kita tetap hidup dalam genggaman kekuasaan si iblis. Kita mau dipanggil Tuhan Yesus bukan hanya beribadah di gereja, bukan hanya berdoa, tetapi harus memberikan hati dan pikiran untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Oleh sebab itu kita harus mampu dan mau mengatakan, ini aku, utuslah aku Tuhan. Aku sudah bersedia, aku siap untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupanku, di tengah-tengah orang-orang yang masih banyak lagi yang hidupnya menjauh dari Tuhan. Tuhan mau untuk memakai kita, untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya tetap percaya, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Narhasem HKBP Semper menjadi penuai bukan untuk tuayan. Narhasem HKBP Semper dipersiapkan untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, untuk semakin lebih baik lagi dalam pelayanan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita semuanya berada. Karena Yesus menginginkan kita dan sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus telah berbelas kasihan kepada kita. Oleh sebab itu, ini aku, utuslah aku Tuhan. Semoga tuayan yang ada di sekitar kita bisa kita tuai dan menghasilkan menjadi orang-orang yang percaya, menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berkorban untuk bekerja di ladang Tuhan sebagai penuai, karena tuayan sudah tersedia dan sudah banyak di sekitar kita. Visi dan misi daripada Tuhan Yesus untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh kuasa-kuasa iblis. Visi dan misi kita sebagai orang-orang yang percaya mau dipakai Tuhan untuk melakukan belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, agar mereka juga menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang Tuhan sudah katakan pada hari ini, di mana Tuhan berbelas kasihan kepada kami, orang-orang yang percaya, bahkan yang belum percaya kepada Tuhan. Tuayan
banyak di sekitar kami, tetapi menjadi pelayan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tidak semudah apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pakai kami, pakai pemuda-pemudi untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Engkau berangkatkan Tuhan untuk menjadi pelayan di mana tuayan sudah banyak di sekitar kami, di lingkungan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Hikmat dan bijaksana Tuhan berikan kepada kami, supaya kami mampu untuk menjadi para pelayan-Mu Tuhan. Bukan hanya melalui doa, bukan hanya melalui perkataan, tetapi melalui apapun itu dalam aktivitas kami, terlebih yang diinginkan oleh Tuhan. Berkati Naposo Bulung, HKBP Semper, yang aktif, bahkan yang belum aktif Tuhan, supaya remaja Naposo Bulung HKBP Semper bisa Tuhan pakai untuk menjadi pelayan-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Berkati anak-anak-Mu itu semua Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, yang boleh berbakti kepada orang tua, membanggakan orang tua, begitu juga menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan mereka. Jauhkan dari anak-anak-Mu semuanya Tuhan kenakalan-kenakalan yang akan menghancurkan masa depan mereka. Tetapi biarlah kuasa Tuhan menghalau kehidupan mereka dari kejahatan-kejahatan yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan jangan biarkan iman mereka menjadi lemah, tetapi biarlah iman anak-anak-Mu bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan dari teman kita, yaitu Devi Borusi Tumorang. Dipersilakan. Shalom teman-teman. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa kembali kebaktian, walaupun secara virtual, tetapi semoga tidak mengurangkan sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi cerita tentang suatu hal yang bikin saya jatuh cinta sama Tuhan lagi dan lagi. Kisah ini terjadi tahun lalu, yaitu di akhir tahun, di mana saya termasuk salah satu orang yang kurang bisa beradaptasi dengan perkuliahan online. Sementara itu, di bulan November, puji Tuhan dapat panggilan untuk jadi salah satu bagian dari seksi acara Natal Narahasem. Di bulan Desembernya juga, puji Tuhan, dipanggil Tuhan lagi untuk bergabung menjadi salah satu bagian dari seksi kebaktian. Jadi di 2 bulan terakhir itu, saya ibaratnya lagi hektik-hektiknya lah, lagi sibuk-sibuknya. Jadi kurang bisa membagi waktu antara pekerjaan, perkuliahan, dan pelayanan. Untuk beberapa orang mungkin sudah terbiasa akan ketiga hal ini. Tapi untuk saya pribadi, saya masih harus belajar bijaksana dalam mengatur waktu ini. Sampai pada akhir Desember itu, saya mulai kewalahan untuk mengatur jam belajar dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, seperti menemani pelayan latihan, ataupun rapat-rapat pertemuan, dan masih banyak lagi. Karena masih banyak harus yang disusun, baik itu dari program maupun
dari bentuk acara dan juga tetap harus menyesuaikan kepada pekerjaan. Setelah itu di bulan Januari itu ada UAS. Tetapi saat UAS itu juga saya masih ada di luar kota. Jadi belum ada waktu untuk belajar juga. Sampai tiba harinya UAS, saya diberi Tuhan sakit. Sehingga saat UAS itu ada setengah dari soal satu mata kuliah, saya nggak bisa jawab secara full. Di situ cuma bisa berserah sama Tuhan, Tuhan, saya bisanya cuma segini, saya kerjakan yang jadi bagian saya, Tuhan tolong kasihani saya. Sampai pada akhirnya selesai UAS dan deg-degan menunggu hasil UASnya, yaitu KHS-nya kan, kartu hasil studinya. Udah pasrah aja, udah mikir yang puji Tuhan juga nih kalau udah dapet B, maksimal B, udah mikirnya kayak gitu. Tapi pas udah bagi KHS, ternyata lagi-lagi Tuhan baik banget sama saya. Tuhan kasihani saya, Tuhan tolong saya, itu yang bikin saya jatuh cinta sama Tuhan. Karena yang menurut saya bisa mendapatkan maksimal B, ternyata Tuhan ubahkan jadi itu minimal. Jadi bukannya mau sombong, tetapi ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita kira itu bisa jadi maksimal, ternyata bisa Tuhan ubahkan itu jadi maksimal. Kuncinya cuma berserah sama Tuhan, karena Tuhan tahu segala kesibukan kita. Kalau kesibukan kita berada di jalur yang positif dan untuk kebaikan nama Tuhan, Tuhan pasti kasihani kita. Terima kasih teman-teman, semoga memberkati. Ya, terima kasih Kak Devi untuk kesaksiannya. Semoga kita semua seperti Kak Devi tetap berpengharapan sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan semakin cinta sama berkat-berkat yang Tuhan boleh kasih ke kita. Terima kasih Kak, silahkan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi untuk kali ini persembahan yang kita akan berikan boleh kita kirimkan ke rekening seksi kebaktian yang ada tertera di layar ini. Dan scan barcode juga yang akan tertera di layar ini. Untuk bukti transfer boleh di screenshot atau di foto kemudian dikirimkan ke seksi kebaktian, yaitu ada Kak Devi, Bang Samuel, dan Octavia. Seperti itu. Sekarang kita akan mengangkat pujian, ku bawa korban syukur. Dan
sekarang sudah di penghujung acara kebaktian ini. Kiranya sukacita dan berkat Tuhan selalu melingkup dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita boleh selalu cinta dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan cara melakukan yang sesuai dengan kehendaknya, yang menyukakan hati Tuhan, dan yang membuat orang yang di sekitar kita terberkati oleh perilaku-perilaku kita dan perkataan-perkataan yang kita perbuat ya. Untuk itu, kita akan menutup ibadah kita. Tetap sehat selalu, tetap jaga kesehatan, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sampai ketemu lagi di kebaktian selanjutnya. Kiranya kita semua selalu diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Untuk menutup kebaktian ini, kita angkat pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima
alasan darahmu buktikan besar cintamu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah